Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah tercinta, penghulu para nabi. Kita memohon kepada Allah Ta'ala supaya kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang Yahudi adalah orang paling berdusta di muka bumi. Dan mereka juga adalah orang yang suka melanggar perjanjian. Allah yang mengabarkan sifat buruk mereka di dalam Al-Quran. Di antaranya Al-Quran surat Al-Maidah ayat 13, Al-Maidah ayat 70, An-Nisa ayat 155, Ali Imran ayat 21, Al-Anfal ayat 55-56, dan masih banyak lagi. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Quran Surat Al-Maidah ayat 70. Sifat buruk itu selalu melekat pada karakter dan kepribadian mereka hingga saat ini. Mereka akan selalu berdusta, membunuh, melanggar perjanjian hingga hari kiamat. Contoh saat ini adalah negara Zionis Yahudi Israel yang akan terus membunuh anak-anak dan perempuan di Palestina. Dan yang akan kami bahas ini adalah kisah penyerbuan kaum muslimin kepada orang Yahudi. Ini diakibatkan karena kesombongan mereka yang melanggar perjanjian dengan Rasulullah, hingga terjadi penyerbuan kepada mereka oleh kaum muslimin di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penyerbuan ini tercatat sebagai konflik pertama antara kaum muslimin dengan bangsa Yahudi dalam sejarah peperangan Islam melawan para musuh. Adalah pengepungan yang dilakukan kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah kepada bangsa Yahudi dari Bani Qainuqa di sekitaran Madinah. Penyerangan kepada Yahudi Bani Qainuqa dimulai pada hari Sabtu pada pertengahan bulan Syawal, bulan ke-20 Hijriah. Nabi mengepung mereka sampai tanggal 1 bulan Zulqaidah. Dikisahkan dalam kitab Al-Maghazi yang ditulis oleh ulama terdahulu, yaitu Imam Al-Waqidi, bahwa ketika Rasulullah tiba di Madinah, semua orang Yahudi berdamai dengan beliau, dan beliau membuat surat kesepakatan dengan mereka. Nabi menetapkan setiap suku dengan sekutunya masing-masing dan membangun perlindungan antara beliau dan mereka. Beliau merumuskan syarat-syarat dan ketentuan bagi mereka, antara lain ketentuan yang berbunyi bahwa mereka tidak akan membantu pihak musuh manapun melawan beliau. Ketika Nabi Muhammad menang dalam perang Badar dan tiba di Madinah, orang-orang Yahudi ternyata telah melanggar perjanjian yang telah disepakati mereka dan Rasulullah. Termasuk mereka iri dengan kemenangan kaum muslimin di perang Badar. Nabi memanggil mereka, dan ketika mereka semua sudah berkumpul, beliau berkata, "Wahai orang-orang Yahudi, menyerahlah, karena demi Allah Ta'ala, kalian tahu bahwa aku adalah utusan Allah, sebelum Allah Ta'ala menimpakan azab yang pernah mendera orang-orang Quraisy." Orang-orang Yahudi menjawab, "Wahai Muhammad, jangan tertipu oleh orang-orang yang pernah kau temui. Sungguh engkau telah mengalahkan orang-orang yang tidak memiliki pengalaman dalam peperangan. Namun demi Allah, kami adalah para tentara ahli perang, dan jika kau memerangi kami, maka kau akan sadari bahwa kau belum pernah memerangi orang-orang setangguh kami sebelumnya." Mereka menunjukkan permusuhan seperti itu serta pelanggaran terhadap perjanjian. Awal mula mereka melanggar perjanjian. Dikisahkan ada seorang wanita dari kaum Badui yang menikah dengan lelaki dari kaum Ansar, pergi ke pasar Bani Qainuqa. Wanita itu kemudian duduk di sebuah toko emas dengan perhiasan kecilnya.
Lalu seorang Yahudi Bani Qainuqa datang dan duduk di sebelahnya, dan tanpa sepengetahuan wanita Badui, si Yahudi tersebut mengaitkan pakaian luar wanita Badui dengan menggunakan sebuah peniti. Ketika wanita Badui itu berdiri, kemaluannya terlihat dan orang-orang pun menertawakannya. Seorang laki-laki dari kaum muslim berdiri dan mengikuti orang Yahudi tadi yang telah melecehkan wanita muslimah. Pemuda muslim itu akhirnya membunuh pemuda Yahudi tadi. Bani Qainuqa berkumpul dan mengepung lelaki muslim itu lalu membunuhnya. Dari peristiwa pelecehan ini adalah awal mula mereka melanggar perjanjian hingga meluas kepada pembunuhan. Nabi menemui mereka, dan karena kesombongan mereka yang membanggakan diri mereka sendiri bahwa mereka adalah ahli perang, maka Nabi dan pasukannya langsung menyerbu dan mengepung mereka. Mereka adalah kaum Yahudi pertama yang memerangi Nabi. Bani Qainuqa saat itu tinggal di dalam benteng. Dikisahkan sebelum pengepungan, Allah Ta'ala menurunkan kepada Rasulullah ayat 58 dari surat Al-Anfal yang berbunyi, "Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berkhianat." Nabi bergerak menuju Bani Qainuqa berdasarkan isi ayat ini. Pengepungan dilakukan selama 15 hari dengan kekuatan penuh, hingga Allah Ta'ala menciptakan ketakutan di dalam hati mereka. Akhirnya mereka mulai mencari solusi dengan Rasulullah. Orang-orang Yahudi bertanya, "Bolehkah kami menyerah dan meninggalkan tempat ini?" Nabi menjawab, "Tidak bisa kecuali dengan keputusanku." Mereka orang Yahudi kemudian menyerah tanpa syarat kepada Nabi Muhammad dan beliau memerintahkan agar mereka semua diikat. Nabi menunjuk Munsir bin Qudama As-Salimi untuk membelenggu mereka. Ada salah seorang bernama Ibnu Ubay. Dia merupakan sekutu dari Bani Qainuqa. Kala itu ia berpapasan dengan orang-orang Yahudi yang sedang dibelenggu. Ibnu Ubay berkata, "Bebaskan mereka semua." Lalu Munzir bin Qudama berkata, "Apakah kau akan melepaskan kaum yang sudah diikat oleh Nabi Muhammad? Demi Allah, kalau ada orang yang coba-coba melepaskan mereka, maka aku akan menebas kepala orang itu." Ibnu Ubay bergegas menemui Nabi, lalu memasukkan tangannya ke dalam zirah beliau dari belakang dan berkatalah ia, "Wahai Muhammad, berbaik hatilah kepada sekutuku." Nabi menoleh kepadanya dengan tatapan kemarahan, dan wajah beliau pun berubah, dan beliau berkata, "Celakalah kau, lepaskan aku." Namun Ibnu Ubay berkata, "Aku tidak akan melepaskan dirimu kecuali bila engkau berbaik hati kepada kaumku." Ibnu Ubay kemudian berkata kepada Rasulullah bahwa dia pernah ditolong oleh Bani Qainuqa. 400 laki-laki yang mengenakan zirah dan 300 tanpa zirah telah melindungiku dari serangan musuh-musuhku pada peristiwa Hadaik dan Buats, dan kau hendak menghabisi mereka dalam satu pagi saja. Wahai Muhammad, aku adalah orang yang takut kualat." Kata Ibnu Ubay. Mendengar penjelasan Ibnu Ubay, Nabi berujar, "Lepaskan mereka, dan semoga Allah Ta'ala melaknat mereka dan melaknat Ibnu Ubay yang bersama mereka." Akhirnya Nabi dan pasukannya tidak jadi membunuh orang-orang Yahudi itu. Ibnu Ubay memerintahkan orang Yahudi agar kembali masuk ke dalam benteng, dan Ibnu Ubay meninggalkan mereka. Namun Nabi Muhammad SAW dan pasukannya tidak beranjak pergi. Mereka masih terus mengepung. Orang Yahudi Qainuqa hanya bertahan tinggal di dalam benteng tanpa perlawanan. Mereka tidak melepaskan anak panah dan tidak pula bertempur, hingga akhirnya mereka menyerah kepada pasukan kaum muslimin. Mereka kemudian diusir dari Madinah. Harta mereka diambil sebagai ganima. Adapun perempuan dan anak-anak dibiarkan ikut bersama orang tuanya meninggalkan Madinah.
Sebelum meninggalkan wilayah Madinah, Bani Qainuqa berkata, "Wahai Muhammad, ada orang-orang yang masih berhutang kepada kami." Rasulullah berkata, "Segeralah untuk membereskannya." Orang-orang yang berhutang diminta untuk membayar, dan mereka bangsa Yahudi segera menagih hutang-hutang tersebut. Mereka diberikan waktu selama 3 hari untuk membereskan semua masalah mereka sebelum mereka meninggalkan wilayah Madinah. Setelah 3 hari, pasukan kaum muslimin memerintahkan mereka agar pergi ke wilayah yang paling jauh. Mereka pun akhirnya berangkat menuju Syam. Dan tamat. Menutup pembahasan ini, mari kita bersalawat kepada Rasulullah karena sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.